tujuan dan manfaat negara dari korupsi dan nepotisme. Secara eksplisit menyebutkan salah satu mandatori reformasi adalah pembentukan lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Bukan hanya diadili sebagai bagian dari Orde Baru, tapi justru kemudian ini semacam ada restorasi ya, kegagalan kita bagaimana menjaga marwah organisasi sekarang. Pelibatan partisipasi publik itu masih ada batasan dan kepentingan itu dititipkan di Undang-Undang Omnibus Law itu. Rakyatlah yang memberikan mandat kepada pemerintah. OTT yang beberapa kali dilakukan belakangan ini sebenarnya adalah OTT yang masih perkara lama ya di KPK kalau kemudian tidak punya power seperti dulu. Juang sekuat mungkin dengan cara ya gerakan massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berawan. And welcome back to Visit Talk. Nah teman-teman, kembali lagi bersama kita Visit Talk episode kelima di bulan Mei yang mengangkat tema yang lebih baru. Dan mungkin podcast ini teman-teman tunggu ya setelah beberapa lama. Nah jadi kembali lagi dengan saya Revinaya sebagai host kali ini yang ditemani dengan tamu-tamu yang luar biasa. Nah mungkin kita langsung saja ya memperkenalkan tamu-tamu kita kali ini. Di sebelah kanan saya ada Wakil Presiden dari BEM FISIP Unmul. Silakan Bang perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Hasbi Mua dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Ya, salam kenal Bang Hasbi ya. Dan selanjutnya ada dosen dari Fakultas Hukum. Untuk anak-anak hukum pasti sudah tidak asing lagi dengan Pak ini. Pak, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Saya Herdian Sahamsa, tapi teman-teman lebih sering memanggil Castro. Ya, ini manggilnya Bapak Castro atau soalnya saya sering dengar teman-teman manggil Bung Castro. Ya boleh, Bung boleh. Oh, Bung boleh. Ya, boleh. Ya. Soalnya kayaknya umur kita tidak beda jauh, Bapak muda sekali. Nah, dengan tema pada kali ini yaitu nyalakan tanda bahaya pada peringatan 23 tahun reformasi. Nah, jadi pada tanggal 21 Mei 2021 BEM FISIP bersama Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil mengadakan aksi di depan kantor gubernur dalam peringatan 23 tahun reformasi. Nah, jadi buat teman-teman ini sedikit informasi ya, dalam KBBI itu reformasi itu adalah perubahan bentuk yang lebih baik dalam waktu yang cepat. Nah, jadi pada tahun 98 itu mengacu pada reformasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat itu. Nah, mungkin aku sebagai host pengetahuanku masih sangat dangkal. Jadi kita langsung aja mungkin bertanya lebih dalam mengenai reformasi pada 23 tahun yang lalu kepada pemateri kita kali ini, yaitu Bung Castro nih. Jadi untuk yang pertama-tama itu Pak, kita mau bertanya dulu mengenai agenda reformasi khususnya itu pada pemberantasan KKN dan penegakan supremasi hukum Pak dari sudut pandang akademisi gitu Pak. Ya, kalau kita kembali ke 23 tahun yang lalu, sebenarnya memang secara umum ada 6 tuntutan reformasi ya. Yang pertama soal reformasi hukum. Supremasi hukum dalam pengertian dulu 32 tahun kekuasaan Orde Baru Soeharto itu dijalankan dengan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang berada di bawah kekuasaan, atau dalam teori sering kita sebut sebagai konsep makat. Jadi tidak berjalan sebagaimana konsepsi hukum yang sebenarnya, tidak menempatkan hukum sebagai panglima. Kalau di dalam, kalau teman-teman buka misalnya perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar, makanya ada penyebutan negara hukum di pasal 1 ayat 3 itu yang disebut dengan konsepsi restart. Nah, supremasi hukum ditempatkan sebagai bagian tuntutan pertama dari reformasi. Kemudian setelah itu ada tuntutan kedua soal pemberantasan korupsi dan nepotisme. Kita sama-sama paham bahwa ya, kekuasaan Orde Baru Soeharto itu dibangun dengan cara-cara yang korup gitu. Kalau teman-teman buka referensi sejarah misalnya bagaimana Soeharto menumpuk kekayaannya itu dari cara-cara yang korup. Sebagai contoh misalnya Soeharto membangun kekayaannya itu melalui bisnis yayasannya misalnya. Ada 7 yayasan yang kemudian dibawa Soeharto yang kemudian sempat dipersoalkan. Bahkan sudah hampir
vonis ya. Sayangnya kemudian di tahun 2006 atau sewindu pasca reformasi, saya masih ingat betul Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh itu menghentikan penuntutan perkara Soeharto. Jaksa Agung kemudian mengeluarkan SKP 3 ya, surat ketetapan penghentian penuntutan perkara Soeharto ketika itu. Jadi kekayaan Soeharto yang ditumpuk dari 7 yayasan, ada Yayasan Super Semar, Yayasan Trikora, Yayasan Dana Mandiri dan lain sebagainya, itu kemudian gagal diadili oleh negara. Sayangnya kemudian hal yang lain yang berkaitan dengan konsep KKN itu sebagai salah satu tuntutan reformasi itu juga urung sampai sekarang dijaga dengan baik. Kalau bicara soal kelembagaannya, ketika reformasi ada misalnya ketetapan MPR nomor 11 1908 yang menegaskan bahwa tujuan utama dari reformasi adalah bagaimana menyelamatkan negara dari korupsi dan nepotisme. TAP MPR ini kemudian diperkuat dengan TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang bagaimana kemudian arah kebijakan pemberantasan KKN di Indonesia. Nah, di dalam TAP MPR bahkan secara eksplisit menyebutkan salah satu mandatori reformasi adalah pembentukan lembaga yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Makanya kemudian di tahun 2002 melalui Undang-Undang 30 2002 lahirlah sebuah lembaga yang belakangan juga ini lagi ribut-ribut begitu, yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sebenarnya KPK itu adalah anak kandung reformasi, lahir dan memang menjadi mandat utama dari gerakan reformasi 98. Jadi sayang sekali kalau kemudian KPK belakangan justru kemudian ya bagi saya dari luar dimatikan, dari dalam juga digerogoti begitu. Yang ketiga tuntutan reformasi ada juga soal adili Soeharto dan kroni-kroninya. Ini juga seperti yang saya sampaikan di awal, itu gagal diadili oleh negara begitu. Bukan hanya Soeharto itu, tapi juga kroni-kroninya. Yang paling berbahaya bahkan mereka-mereka yang turut serta dalam kekuasaan Orde Baru, para jenderal misalnya, itu juga bahkan berada di sekeliling kekuasaan hari ini. Siapa misalnya tidak kenal dengan Wiranto, siapa yang tidak kenal dengan Prabowo misalnya, bahkan jadi Menteri Pertahanan. Siapa yang tidak kenal dengan Budi PN. Mereka-mereka adalah bagian, bisa dikatakan, kekuasaan dari Orde Baru Soeharto dulu. Bukannya diadili sebagai bagian dari koloni Orde Baru, tapi justru kemudian ini semacam ada restorasi ya, mengembalikan kekuasaan Orde Baru yang lama ke hari ini. Bahkan masyarakat banyak yang mengatakan ya kok kita malah merasa lebih baik dengan Soeharto. Ini kan saya pikir adalah kegagalan kita bagaimana menjaga marwah reformasi. Supremasi hukum, pemberantasan KKN, kemudian adili Soeharto. Yang ketiga soal amandemen konstitusi, terutama pada aspek pembatasan kekuasaan presiden. Kalau dulu kan presiden ya seumur hidup, tanda petik, karena tidak ada pembatasan masa kekuasaan presiden. Yang keempat, yang kelima itu soal supremasi hukum, KKN, pemberantasan KKN, adili Soeharto dan koloni-koloninya, kemudian penghapusan budi fungsi ABRI, dan keenam soal otonomi daerah. Nah, otonomi daerah kalau kita bedah misalnya hari ini melalui Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu juga sama. Bahkan bisa dikatakan ya hampir semua kewenangan-kewenangan yang sebelumnya merupakan mandat reformasi untuk dibagi atau di-share ke daerah melalui konsep desentralisasi itu sekarang malah ditarik kembali oleh pusat. Jadi kalau saya melihat sebenarnya ada semacam upaya bagaimana menghapus jejak sejarah reformasi ini. Jangan-jangan ini memang adalah semacam ada persekutuan jahat dari elit-elit politik, bagaimana kemudian justru apa yang kita harapkan, apa yang cita-citakan pada saat reformasi itu justru sekarang berbalik arah. Nah, ini menurut saya adalah tanggung jawab bukan hanya generasi 98 ketika itu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab generasi sekarang. Kita paham bahwa generasi sekarang juga sebenarnya punya cara sendiri, punya sejarahnya sendiri, punya metode untuk membangun sejarahnya sendiri, tetapi juga tidak boleh lupa bahwa kita mewarisi apa yang sudah ditanamkan oleh generasi 98 sebelumnya. Itu yang mesti kita pertahankan sekarang. Salah satunya ya kalau kita bicara soal KPK, ini adalah anak-anak reformasi yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga kita juga. Kira-kira begitu? Jadi gitu Pak. Jadi seperti lihat tadi kan seperti kewenangan daerah dijadikan ke pusat lagi, KPK yang sebenarnya itu anak kandungnya reformasi malah
dilemahkan atau mungkin dimatikan ya Pak. Sepertinya era-era sekarang ini seperti orde baru versi baru gitu. Padahal di masa keterbukaan informasi sekarang itu kita harus paham gitu mengenai apa yang seharusnya terjadi, tapi malahnya para pemerintah ini membalikkan seperti memperkuat undang-undang ITE yang membuat ketertutupan kebebasan bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah. Ini seperti orde baru tapi dibatasi oleh undang-undang ITE itu masyarakat. Nah, kalau itu dari Bung Kasro sendiri, kalau dari Bung Hasbi itu memandangnya bagaimana Bung untuk berkaitan refleksi dengan 23 tahun reformasi ini? Ya, terima kasih. Jadi di awal saya ingin juga tegaskan ketika elit politik, elit pemerintahan dan elit kekuasaan mereka berrekonsiliasi, maka oposisi yang ideal itu adalah mahasiswa dan masyarakat sipil yang hari ini merasakan sebuah keresahan yang sama gitu. Dan juga menjadi suatu kebanggaan sebetulnya bagi saya hari ini bisa berbicara dan berdiskusi dengan Bung Kasro, karena beliau juga salah satu dosen yang dari sekian banyak dosen yang hari ini juga vulgar untuk mengkritisi, memberikan statement tanggapan dengan berbagai macam kebijakan yang kontroversial di masyarakat. Saya juga bangga bertemu kalian, serasa lebih muda. Jadi kalau kita refleksikan dengan 23 tahun reformasi kemarin, menarik sudah disampaikan di awal oleh Bung Kasro sebetulnya. Jadi 23 tahun reformasi banyak sekali gitu ya PR-PR yang sejauh ini juga harus diselesaikan oleh generasi sekarang gitu. Tidak hanya menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di generasi sebelumnya gitu. Artinya apa? 23 tahun reformasi itu merupakan instrumen politik yang diharapkan mampu untuk melindungi dan menjaga, kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk misalkan berserikat, berkumpul, kemudian merdeka dalam menyampaikan pendapat dan lain-lain. Kalau kemudian sebenarnya 23 tahun reformasi kemudian pada tahun 1998 itu merupakan klimaks dari ibaratnya rentetan sejarah yang hari itu belum terselesaikan. Akhirnya muncullah sebuah tindakan yang kita namakan sebagai reformasi di kala itu yang berangkat dari keresahan itu, yang sudah sempat disinggung di awal bahwa ada beberapa poin tuntutan reformasi, misalkan mengadili Soeharto dengan kroni-kroninya, kemudian Dwi Fungsi ABRI, kemudian bicara juga soal kebebasan pers, itu juga termasuk kalau menurut saya. Jadi kalau kita komparasikan dan juga kita lihat dengan situasi reformasi di hari ini, tentu banyak hal yang memang harus diperbaiki gitu. Artinya banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan sebagai mahasiswa. Kalau dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa tentu peran penting. Jadi Bung Hatta pernah mengatakan bahwa mahasiswa adalah pikiran dan juga akalnya dari masyarakat gitu. Kemudian Pramono Anantatur juga pernah mengatakan bahwa sejarah sebuah bangsa adalah sejarah anak muda gitu. Apabila anak muda mati rasa, maka matilah sejarah sebuah bangsa. Nah ini yang penting sebetulnya untuk kita tanamkan dalam pikiran dan juga kita coba aplikasikan dalam kehidupan misalkan, dan juga kita aplikasikan ketika ada momentum, dan juga memang jangan sampai ada momentum gitu. Ketika memang ada masalah, cepat kita hadir dan bertindak di situ. Kemudian mungkin di situ dulu deh kalau saya melihat momentum 23 tahun reformasi dan juga sudah banyak disampaikan oleh Bung Kasro, kurang lebih seperti itu. Ya betul kata Bung Hasbi, kita nggak boleh cuma nunggu momentum aja baru kita bergerak aksi gitu. Tapi ya memang tidak bisa disangkal, banyak sekali keadaan sekarang itu menunggu momentum, seperti puncaknya 2019 reformasi di korupsi, 2020 Omnibus Law, itu pasti menunggu momentum baru timbul gitu mahasiswa-mahasiswanya.
tapi yang seperti banyak orang bilang mahasiswa itu adalah agent of change. Kenapa tidak mulai dari hal-hal kecil saja agent of change-nya? Nah, mungkin itu dia dari Bung Hasbi. Lanjut lagi nih ke Bung Castro, mengenai penegakan hukum di Indonesia saat ini, seperti yang bisa kita lihat tadi yang saya disebutkan Bung Castro, mengenai wewenang yang diarahkan ke pusat lagi, daerahnya tidak punya lagi wewenangnya, lalu pelemahan KPK, undang-undang ITE yang membatasi kebebasan masyarakatnya untuk berpendapat, dan masih kriminalisasi para aktivis begitu, itu masih banyak sekali terjadi, apalagi seperti pada momen Hari Buruh kemarin dan juga 2020 pada aksi Omnibus Law itu ada beberapa teman dari kita yang di Samarinda tertangkap kemarin dan dikriminalisasi teman-teman. Jadi menurut pandangan Bung Castro bagaimana mengenai keadaan hukum di Indonesia pada saat ini? Ya, barometer hukum itu bisa kita lihat dari satu fenomena bagaimana kemudian lembaga bernama KPK, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi sebagai anak reformasi, itu malah sekarang bukannya diperkuat sebagaimana janji yang kerap kali diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ada dua kesempatan Jokowi selalu mengatakan akan memperkuat KPK, termasuk juga penegakan HAM. 2014 kampanye Pilpres 2014 dan terakhir kampanye Pilpres 2019. Tetapi ya sayangnya itu hanya tinggal janji begitu ya. Tidak ada kemudian komitmen yang bisa diperlihatkan oleh Presiden bagaimana dia betul-betul serius memenuhi janjinya, termasuk salah satu janjinya untuk memperkuat KPK. Faktanya sekarang bukannya memperkuat, malah KPK malah diperlemah begitu ya. Kalau ada yang mengatakan itu bukan tanggung jawab Jokowi misalnya, tapi itu tidak. Karena pekerjaan tanda petik melemahkan bahkan mematikan KPK adalah pekerjaan bukan hanya Senayan, bukan hanya anggota DPR yang kemudian dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, tetapi juga Presiden. Karena toh pada akhirnya yang mengajukan desain bagaimana kemudian KPK itu harus dirubah, sampai kemudian kita menemukan satu fakta bahwa KPK hari ini adalah KPK yang sebenarnya bisa kita katakan tinggal menunggu hari kematian saja misalnya, itu adalah tanggung jawab Presiden juga. Jadi bukan hanya DPR. Nah, kalau kita melihat posisi KPK misalnya, kenapa disebut memperlemah? Karena ada satu fenomena mungkin yang terjadi bukan hanya di Indonesia, termasuk juga di negara-negara luar, bahwa lembaga-lembaga anti rasuah, baik di Hong Kong misalnya dengan ICAC-nya, baik di Malaysia, di Singapura dan negara-negara lain yang memang selalu menghadapi reaksi balik dari para koruptor. Betul bahwa banyak pihak yang tidak senang dengan KPK. Justru karena situasi inilah kemudian harusnya Presiden dengan kekuasaan yang dimilikinya itu harusnya memperkuat posisi KPK dong. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, makin memperlama KPK. Kalau kita bongkar misalnya revisi undang-undang KPK dulu di tahun 2019 yang kemudian melahirkan undang-undang 19 2019 tentang KPK itu, yang banyak hal yang kemudian kita lihat sebagai bagian unsur yang memperlemah KPK. Salah satu kemudian yang bisa mengkonfirmasi itu ya apa yang terjadi sekarang di KPK. 75 orang kemudian dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu kemudian harus disingkirkan. Padahal 75 orang ini adalah orang-orang terbaik. Mereka-mereka yang selama puluhan tahun, ini bukan 1-2 tahun ya, puluhan tahun, baik penyidik-penyidik ataupun pegawai-pegawai KPK yang lain, itu bahkan rela mengorbankan semua kehidupannya, bahkan harus bertaruh nyawa untuk berhadapan-hadapan dengan para koruptor. Ya, Novel Baswedan harus mengorbankan satu matanya misalnya, yang kanan malah 50% saja. Teman-teman yang lain juga demikian. Nah, ini adalah salah satu modus cara bagaimana memperlemah posisi KPK. Nah, kalau kita runut, ada 3 cara biasanya ya. Ini juga terjadi lazim di negara-negara luar ketika lembaga pemberantasan korupsinya cukup kuat. Satu, pelemahan melalui undang-undangnya. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ya KPK bukan hanya di tahun 2019 berusaha merubah undang-undangnya, itu sudah berkali-kali ya. Ada 3-4 kali percobaan bagaimana merubah undang-undang KPK dengan alasan memperkuat, tetapi sebenarnya justru memperlemah. Yang kedua, ya cara untuk melemahkan KPK ini pasti melakukan proses kriminalisasi, nyambung dengan tadi ya. Mengkriminalisasikan semua orang-orang yang kita anggap yang memang adalah orang-orang terbaik, orang-orang pilihan yang betul-betul bertarung hidup untuk memperjuangkan kepentingan bangsa dengan cara
pemberantasan korupsi di KPK bukan hanya kasus novel. Kalau dulu ada kasus Bibi Chandra misalnya, ada kasus Abraham Samad mantan ketua KPK yang kemudian coba dikriminalisasi dengan alasan kartu keluarga. Ada Bambang Wijiyanto yang sempat juga dikriminalisasi. Ada juga misalnya teman-teman bukan hanya di KPK, teman-teman di luar bahkan yang getol juga membela kepentingan pemberantasan korupsi termasuk membela KPK juga ikut dikriminalisasi. Dari Indrayana misalnya, kita tahu bagaimana rekam jejaknya, itu juga ikut dikriminalisasi. Teman-teman ICW bahkan Adnan misalnya ketua ICW sekarang dan Ecem juga pernah dilaporkan hanya gara-gara kemudian dianggap membela KPK secara membabi buta. Teman-teman yang lain juga demikian. Ada komisioner KPK yang kemudian disatroni, ada yang sempat dilemparkan bom molotov rumahnya dan lain sebagainya. Itu adalah cara kedua bagaimana melemahkan proses pemberantasan korupsi. Nah, yang ketiga yang cukup menarik, ada cara yang ketiga bagaimana melemahkan fakta pelemahan KPK selama ini adalah yang melemparkan isu hoax terhadap KPK. Teman-teman mungkin paham bagaimana kemudian isu Taliban sengaja dilemparkan di KPK untuk memecah KPK secara internal, padahal isu ini tidak pernah terkonfirmasi. Sama persis kalau kita ambil contoh pada proses 75 orang yang kemudian dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan, kan juga isu ini muncul. Padahal kalau kita urai 75 orang ini ada anak orang yang non muslim misalnya, ada pegawai KPK pendiri gereja Okumene di sana, ada yang Hindu, ada yang Buddha misalnya. Jadi isu Taliban sebenarnya adalah isu yang ya ibaratnya hantu yang tidak pernah terkonfirmasi. Itu hanya upaya bagaimana melemahkan KPK secara baik eksternal dan secara internal. Jadi dampaknya kemudian pelemahan KPK ini bisa kita lihat tahun 2020, kawan-kawan kalau baca misalnya laporan dari Transparansi Internasional atau TI, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index kita di tahun 2020 itu mengalami penurunan ya. 3 poin dari sebelumnya 37 di tahun 2019 itu menjadi 40 di tahun 2020. Apa maknanya penurunan 3 poin itu? Itu bermakna bahwa memang ada yang tidak beres dengan persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan salah satu yang bermasalah adalah pelemahan KPK melalui revisi undang-undang. Kira-kira begitu. Jadi sangat terlihat sekali ya Pak yang mengenai penegakan hukum di Indonesia, terlihat dari kriminalisasi yang masih marak di kalangan aktivis-aktivis di Indonesia. Nah, kalau dari Bung Hasbi sendiri bagaimana tuh Bung mengenai keadaan sosial politik setelah 23 tahun reformasi? Terima kasih. Jadi kalau bicara soal keadaan sosial politik semenjak 23 tahun reformasi sampai dengan hari ini, kupikir memang masih bisa kita bilang amburadul lah. Bicara soal penegasan hukumnya, bicara soal keterbukaan informasi publik dan yang lain-lain. Artinya apa? Artinya kriminalisasi bahkan represivitas dari pihak-pihak aparat itu juga sudah mulai di tahun 98 ini, bahkan sebelum 98. Misalkan di tahun 98 itu ada apa peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Ini kan juga membuktikan bahwa kriminalisasi dan juga represivitas aparat ini tidak terjadi hanya pada saat ini, tetapi di tahun 98 bahkan pada saat itu juga sangat gencar-gencar, bahkan lebih parah daripada saat ini. Artinya apa? Sehingga sejauh ini bisa kita bilang pemerintahan itu seakan-akan menganggap kritik masyarakat, kritik mahasiswa itu bersifat destruktif gitu. Artinya yang memusnahkan gitu. Sebenarnya tidak. Artinya kalau kritik itu kan merupakan suatu bentuk saran, masukan bahkan yang sifatnya konstruktif, membangun gitu kan. Artinya jangan sesubjektif itu menganggap kritikan dan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa itu sebagai bentuk yang destruktif gitu. Yang kemudian juga yang bisa saya katakan bahwa kalau kita lihat misalkan di aksi penolakan revisi undang-undang KPK, RKUHP dan yang lain-lain, kemudian di tahun 2020 itu bicara soal penolakan undang-undang Omnibus Law. Ya memang kalau kita lihat gagal dan catat secara prosedural gitu. Misalkan kalau dalam proses legislasi perumusan undang-undang itu kan ada 5 tahapan dia. Jadi yang pertama bicara soal pengajuan, yang kedua dia bicara soal perumusan, yang ketiga dia bicara soal pembahasan, yang keempat dia bicara soal pengesahan, dan yang kelima dia bicara soal pengundangan, diundang-undangkan gitu.
Nah sejauh ini dari kelima tahapan ini itu yang bisa kita bilang tidak melibatkan partisipasi publik secara menyeluruh. Artinya misalkan bicara soal undang-undang Omnibus Law nih, sejauh ini kan ketika ada yang misalkan pihak-pihak terkait yang diundang misalkan teman-teman dari pihak buruh, itu tidak secara menyeluruh. Artinya pelibatan partisipasi publik itu masih ada batasan gitu. Tetapi di sisi lain pemerintah justru mementingkan misalkan melibatkan kepala dagang dan industri misalkan. Sejauh ini Kadin yang kita tahu bicara soal itu. Nah artinya kalau yang diundang itu artinya kepentingan rakyat itu dibelakangkan gitu, sehingga mendahulukan kepentingan yang memberikan karpet merah lah bagi korporasi atau pengusaha. Kalau kita lihat sejauh ini kan di komposisi kabinet Jokowi Ma'ruf juga ada Erlangga Hartarto di situ sebagai pengusaha yang sejauh ini juga kemarin ada Luhut Bin Sarpanjaitan misalkan yang punya tambang. Ini kan juga orang-orang yang bisa kita bilang pengusaha dan kepentingannya itu dititipkan di Undang-Undang Omnibus Law gitu. Nah ini kan juga yang menjadi problem sebetulnya. Kemudian bicara soal perumusan undang-undang, di situ ada namanya justice dan juga fairness. Justice itu bicara soal keadilan, bicara keadilan dalam prosedural, dan justice itu dia bicara soal keadilan substansi atau isi. Nah kedua indikator inilah yang juga tidak diakomodir oleh pemerintah sejauh ini. Nah ini juga menjadi sebuah keresahan tentunya bagi kita, sehingga kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa dianggap sebagai kritik yang destruktif, tidak membangun. Kemudian pemerintah memakai alat kekuasaannya, aparat kepolisian untuk merepresif teman-teman mahasiswa. Misalkan di Kalimantan Timur ada saudara Ucup dan saudara Firman yang kemarin sempat ditersangkakan gitu. Kemudian di seluruh Indonesia ada 5 kawan kita yang harus kehilangan nyawanya gitu. Di Jakarta ada 3, di Kendari ada 2. Bahkan pemerintah tidak merasa bersalah gitu. Terus menyakiti hati masyarakat gitu kan dengan melancarkan dan memberikan lift lah bagi penguasa untuk membantu pemerintah membuat undang-undang gitu. Yang lahirnya lah undang-undang Omnibus Law itu undang-undang sapu jagat gitu bahasanya. Kemudian kalau saya lihat dalam kacamata saya juga memandang bahwa dalam teori pun mengatakan teori paradigma ilmu pemerintahan, paradigma kerakyatan yang diusung oleh Tali Jihundraha kalau saya tidak salah, dia mengatakan bahwa pemerintah itu harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat, karena rakyatlah yang memberikan mandat kepada pemerintah, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab atas apa yang sebenarnya dimau rakyat. Sejauh ini tidak demikian. Misalkan kita lihat apa yang sejauh ini direspon oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di provinsi misalkan. Apa yang kemudian hari ini diperjuangkan, misalkan Undang-Undang Omnibus Law mengambil semangat otonomi daerah kita dengan menarik kewenangan daerah itu ke pusat. Misalkan sejauh ini bicara soal tambang gitu. Artinya bicara soal tambang yang sebenarnya menjadi kekuasaan wewenang dari daerah itu ditarik ke pemerintahan pusat, sehingga apa? Ketika ada jalan provinsi di Santan misalkan di daerah Tenggarong, itu yang jalan provinsinya dilewati oleh kendaraan tambang, mobil hauling mobil truk yang bermuatan tambang batu bara, itu juga tidak diadili. Sebenarnya ini juga melanggar aturan perundang-undangan gitu. Nah, yang begini tentu dibiarkan oleh pemerintah gitu. Bahkan ketika ditanya Isran, Bapak Gubernur, dia bilang kan sudah ditarik. Nah ini kan seakan-akan melepas tanggung jawab. Sebenarnya sebagai pemangku kebijakan di tingkat daerah, dia punya intervensi kebijakan lebih gitu. Meskipun bicara soal aturan undang-undang sudah diambil oleh pusat gitu. Nah, mungkin begitu dulu dari saya, Mbak. Jadi dari sudut pandang Bung Hasbi itu menyebutkan keadaan Indonesia pada saat ini itu tidak baik-baik saja. Betul. Bahkan setelah 23 tahun setelah reformasi masih banyak keadaan-keadaan yang tidak baik-baik saja, sehingga kita perlu menyalakan tanda bahaya, teman-teman. Nah, mungkin bisa saya tambahkan sedikit? Bisa. Jadi saya coba
ke KPK deh untuk menyambung apa yang disampaikan oleh Bung Castro tadi. Jadi kalau apa yang saya lihat dan apa yang kemudian saya teliti, saya baca gitu, ternyata proses pelemahan KPK yang seperti dikatakan oleh Bung Castro tadi itu betul-betul real terjadi, sehingga bukan saja melemahkan tapi juga ada niatan untuk menghabiskan masa hidup dari KPK. Artinya begini teman-teman, tes wawasan kebangsaan ya itu kan berangkat dari ada proses pengalihan dari pegawai mau ke ASN. Nah itu, jadi kalau dalam mandat revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 dia mengatakan bahwa ada pengalihan dari pegawai status menjadi ASN aparatur sipil negara. Sehingga kalau bicara soal tes wawasan kebangsaan itu sebenarnya hanya di proses awal, proses rekrutmen misalkan, proses masuknya pegawai gitu kan misalkan. Sedangkan kalau 75 pegawai KPK yang hari ini dikatakan dinonaktifkan, kemudian ada 24 dari 75 yang mau dibina, ini kan juga seakan-akan bahasa normatif bisa kita bilang begitu, sehingga tidak diberhentikan hanya saja dinonaktifkan. Kalau kita lihat dalam KBBI, penonaktifkan itu proses untuk memberhentikan. Artinya ini juga bagian dari untuk memberhentikan 75 pegawai KPK dan 24-nya itu ingin dibina gitu. Tetapi juga kita anggap ini sama saja melukai hati teman-teman dari 75 pegawai KPK yang hari ini dilemahkan gitu. Ini kan juga perusakan nama baik, sehingga misalkan mereka yang di awal sudah dites dengan tes wawasan kebangsaan, misalkan nilai-nilai kebangsaan, justru mau dites lagi gitu. Ini kan juga terkesan ada apa? Muncul pertanyaan, sehingga muncullah isu bahwa di KPK ada Taliban seperti yang dikatakan oleh Bung Castro tadi. Nah isu-isu inilah yang kemudian coba dimainkan oleh pemerintah, bisa kita bilang begitu, dengan ketua KPK Firly yang menganggap bahwa ternyata 75 pegawai KPK ini yang statusnya itu adalah sejauh ini mereka sedang menangani kasus misalkan benih lobster, kasus bansos. Nah ini kan juga yang sedang ditangani oleh dari sebagian 75 pegawai KPK ini kan juga menjadi sebuah keresahan lah bagi kita gitu kan, bukan hanya mau melemahkan tapi mematikan hidup dari KPK. Mungkin aku begitu dulu deh. Ya gitu dari sudut pandang Mas Asdi. Apalagi beberapa dari 75 pegawai ini sedang menangani kasus yang mengerikan, apalagi yang kemarin tuh kasus bansos COVID-19, di mana itu harus diberikan kepada masyarakat yang tengah mengalami pandemi COVID-19, malah dikorupsi teman-teman. Dan pegawai-pegawai yang menangani kasus itu malah diberhentikan. Nah tentu saja hal ini bukan hal-hal yang baik-baik saja bagi negara kita. Dan maka dari itu kami mengangkat tema nyalakan tanda bahaya. Nah lanjut lagi nih dari pandangan akademisi Bung Castro nih, mengenai tes wawasan kebangsaan KPK nih yang sedang ramai dibicarakan, mengenai ditolaknya uji formil revisi UU KPK oleh MK, lalu tes wawasan kebangsaan yang isinya itu cukup nyeleneh ya, seperti bersediakah menjadi istri kedua atau ketiga, bersediakah untuk melepas hijab, atau pilih siapa pas pilpres kemarin, dan masih banyak lainnya, hingga penonaktifan 75 pegawai itu. Bung Castro, bagaimana? Ya intinya tes wawasan kebangsaan itu adalah tes yang ngawur bagi saya. Yeah. Logikanya begini, materi tes wawasan kebangsaan itu kan dibuat di dalam ruang tertutup. Kalau logiknya perkara korupsi, perkara penegakan hukum, segala sesuatu yang dibuat di ruang tertutup itu pasti harus dicurigai. Begitupun dengan apa yang terjadi dengan tes wawasan kebangsaan, kan tidak pernah dibuka siapa yang buat tesnya, apa materi tesnya, dan tes macam begini itu tidak pernah ada di lembaga-lembaga yang lain. Kalau kemudian asumsinya bahwa ini adalah materi yang berhubungan dengan alih fungsi dari pegawai KPK ke ASN misalnya, ini tidak berlaku di lembaga-lembaga yang lain. Ini hanya untuk KPK saja. Artinya memang ini didesain ya orang-orang jahat, dan kita bisa baca motifnya apa. Siapa, kalau tadi teman-teman sudah mengatakan bahwa ya 75 orang rata-rata menangani perkara-perkara besar lah ya, perkara-perkara yang menyita pada
dipindahkan oleh DPR karena itu 5 terpilih bahkan jadi ketua, itu adalah orang-orang yang selama ini menyelidik dan memeriksa terkait dengan pelanggaran etik berat itu. Ini belum termasuk misalnya ada pertanyaan apakah Anda ikut berdemonstrasi menolak revisi undang-undang KPK, apakah Anda ikut menolak Firly misalnya secara spesifik menyebut nama. Artinya kalau kita lihat motifnya, ini adalah desain bagaimana menyingkirkan orang-orang yang memang selama ini dianggap ya berbahaya bagi KPK, dalam pengertian berbahaya bagi pimpinan KPK hari ini. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya kuat dugaan materi tes wawasan kebangsaan itu memang sengaja dibuat untuk menyingkirkan mereka-mereka yang selama ini punya reputasi yang baik, mereka-mereka yang sudah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Jadi kalau urusan kebangsaan saya pikir itu tidak layak untuk ditanyakan kembali kepada mereka-mereka. Justru yang perlu ditanyakan wawasan kebangsaannya satu yang membuat tes ini DPR termasuk juga presiden sebenarnya mesti kita tanyakan bagaimana wawasan kebangsaan. Kalau kemudian menganggap pemberantasan korupsi sebagai bagian dari agenda reformasi itu adalah hal yang penting untuk kita pertahankan, maka seharusnya atas nama kebangsaan presiden DPR itu harus bertindak menyelamatkan KPK. Tetapi ini kan terjadi sebaliknya begitu. Justru yang terjadi ya malah melemahkan KPK, menempatkan orang-orang yang sama sekali tidak punya kredit, tidak punya track record dan kredibilitas yang baik untuk memimpin KPK. Kira-kira begitu. Ya, jadi begitu teman-teman mengenai pelemahan KPK dan tes wawasan kebangsaannya yang nyeleneh gitu. Dilihat dari isi-isi pertanyaannya. Tapi sebenarnya begini, saya tambahkan sedikit ya. Ini bermuara, ya betul tadi ini bermuara dari revisi undang-undang KPK di tahun 2019. Implikasinya kan adalah peralihan atau alih fungsi. Meskipun kita ya bagi kami orang hukum menganggap alih fungsi itu adalah sesuatu yang sebenarnya ex officio, itu otomatis. Tidak perlu, ini bukan tes ulang ya. Kalau tes ulang itu kan logiknya berbeda, terminologinya pasti berbeda. Ini kan. Nah, tapi kalau kita mau telusuri sebenarnya ini bermuara kepada revisi undang-undang KPK. Ketika KPK ditempatkan sebagai lembaga yang tidak lagi independen ya, kendati pun ada bahasa atau ada frase kata independen di dalam undang-undang revisi itu 2019, tetapi bagi saya sebenarnya nggak ada gunanya frase kata independensi kalau kemudian secara faktual KPK ditempatkan di dalam atau di bawah kekuasaan presiden atau eksekutif. Nah resikonya, konsekuensinya kemudian mau tidak mau pegawai KPK akan ditarik menjadi pegawai pemerintah atau pegawai ASN. Itu kan implikasinya. Akhirnya terjawab dan terkonfirmasi bahwa apa yang kita khawatirkan di tahun 2019 ketika KPK ditempatkan di bawah kekuasaan presiden, akhirnya kemudian ya terkonfirmasi hari ini. Itulah salah satu penyebab kenapa kemudian 75 orang atas nama tes wawasan kebangsaan itu ya disingkirkan secara perlahan. Padahal sebenarnya kalau kita berkaca dari beberapa negara misalnya, yang namanya lembaga-lembaga negara independen adalah lembaga-lembaga yang sebenarnya punya desain sendiri, punya struktur sendiri. Dia tidak boleh sama sekali diintervensi, apalagi ditempatnya di bawah kekuasaan cabang manapun. Tidak boleh di bawah eksekutif, tidak boleh di bawah legislatif, tidak boleh di bawah yudikatif. Kalau kita misalnya tarik beberapa perspektif secara teoretik, kita misalnya pinjam apa yang disampaikan oleh Julius Ackerman di dalam sebuah jurnal di Harvard Law School di Amerika. Dia menulis tentang separation of power, the new separation of power. Bruce Ackerman mengatakan bahwa sebenarnya untuk negara-negara modern hari ini itu tidak ideal lagi menempatkan cabang kekuasaan hanya 3. Kenapa? Karena menurut Bruce Ackerman ada kekecewaan dari publik yang terlampau besar terhadap ketiga lembaga ini. Makanya kemudian kita memerlukan lembaga baru di luar 3 cabang kekuasaan itu. Bahkan di Amerika menurut Bruce Ackerman itu jadi ada 5 kan, ada House of Representatives, DPR-nya Amerika, ada Senat atau DPD-nya Amerika, ada Presiden dan Chief Executive, ada Supreme Court atau pengadilan tingginya atau Mahkamah Agungnya Amerika Serikat, dan ada Independent Agency atau kalau kita terjemahkan ke dalam struktur Indonesia sebenarnya ada lembaga-lembaga negara independen. Nah sifatnya lembaga-lembaga negara independen kalau ingin bekerja dengan baik tidak mungkin kalau dia ditempatkan di bawah kekuasaan eksekutif. Suatu saat ketika presiden bermasalah dan harus diusut, apakah ada independensi nantinya? Apakah ada objektivitas nantinya? Tentu saja tidak bisa. Sama persis dengan masalah tes wawasan kebangsaan sebagai kalau
kebangsaan tidak perlu ditanyakan kepada mereka-mereka lagi. Ya, jadi independensinya KPK ini bukan secara halus lagi, secara terang-terangan dihilangkan. Seperti saat mau OTT, mau tangkap tangan, itu mereka harus minta izin dulu. Di mana independennya mereka saat harus minta izin dulu? Masa mau langsung menangkap nih harus minta izin dulu ke yang atas? Sempatlah kabur dong yang mau ditangkap ini, gitu. Dan jangan lupa OTT yang beberapa kali dilakukan belakangan ini sebenarnya adalah OTT yang masih perkara lama ya, masih periode KPK yang sebelumnya, sisa-sisa itu harus mulai. Dan bahkan yang memimpin OTT, misalnya Harun Al-Rashid, salah satu penyidik KPK, itu memimpin OTT di terakhir kali yang dilakukan oleh KPK. Artinya sebenarnya itu tidak boleh diklaim sebagai prestasi, itu adalah warisan periode sebelumnya yang diklaim hari ini. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan bahwa OTT hari ini yang dilakukan beberapa kali belakangan adalah prestasi KPK untuk yang sekarang ya. Karena itu adalah warisan yang lama, dan apa yang kita khawatirkan soal KPK menjadi sebuah lembaga yang bagi saya nggak ada bedanya lagi dengan kejaksaan atau kepolisian, apalagi ditempatkan di bawah kekuasaan presiden. Jadi bahkan ada yang mengatakan ya KPK sudah tidak dibutuhkan lagi sebenarnya. Itu yang kemudian kita khawatirkan ketika pesimisme publik muncul gitu ya. Orang-orang menganggap ya apa gunanya lagi KPK kalau kemudian tidak punya power seperti dulu. Kira begitu. Ya, jadi kekhawatiran kita pada tahun 2019 yang lalu tuh benar-benar terjadi pada saat ini teman-teman, dari bukti-bukti yang ada seperti pelemahannya KPK dan tes wawasan kebangsaan yang menonaktifkan 75 pegawai terbaik dari KPK. Nah, mungkin kita lanjut nih closing statement dari Bung Hasbi mengenai tema kita hari ini, dari KPK, reformasi, masih banyak lainnya. Ya. Sebelumnya bukan closing statement sih kalau menurut saya. Artinya coba saya ingin mau menambahkan sedikit saja. Nanti saya akhiri dengan closing statement seperti yang diminta oleh Mbak Naya. Jadi 23 tahun reformasi sebagai mahasiswa hari ini tentu ini adalah gerakan massa, gerakan yang tergabung dari antara mahasiswa dan masyarakat sipil dan elemen masyarakat lainnya yang memang merasakan sebuah keresahan. Artinya coba kita maknailah gerakan 98 ini untuk coba kita ulangi di ketika ada misalkan kebijakan-kebijakan yang memang sejauh ini salah gitu. Kalau di 98 tuntutannya pun juga jelas gitu, menurunkan Soeharto dan koalisinya. Bedanya di situ dengan misalkan tuntutan kita di aksi-aksi sebelumnya, di aksi Omnibus Law misalkan, aksi reformasi di korupsi dan aksi-aksi sebelumnya itu. Nah itu. Yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa sejauh ini Indonesia masih sangat membutuhkan lembaga KPK. Bukan sejauh ini, tapi bahkan sampai kapanpun berdirinya bangsa ini kita akan membutuhkan KPK sebagai lembaga independen yang fokus kerjanya untuk memberantas korupsi. Kalau saya komparasikan dengan, saya sinkronisasikan dengan lain undang-undang Omnibus Law itu kan sebenarnya kalau menurut WEF, World Economic Federasi, kalau saya tidak salah itu, yang membatasi investasi di Indonesia itu sebenarnya korupsi gitu. Bukan malah membentuk undang-undang Omnibus Law. Jadi ada 13 poin, salah satunya adalah korupsi yang menghambat investasi di Indonesia. Tapi Presiden Jokowi dengan komposisi kabinetnya mengatakan bahwa Omnibus Law kita buat untuk mempermudah investasi gitu. Ini yang juga agak sedikit tidak bisa kita terima gitu. Yang ketiga, saya ingin katakan bahwa korupsi hari ini merupakan musuh kita bersama gitu. Artinya musuh semua masyarakat Indonesia yang harus kita lawan bersama-sama gitu. Dikutin misalkan suami istri dan keluarga itu ditangkap oleh KPK, Pak Ismunandar beserta istri dan juga beberapa keluarga yang ditangkap. Artinya apa? KPK itu butuh dikembangkan, misalkan dibentuk di setiap provinsi maksimal. Kalau misalkan terlalu banyak tingkat kabupaten. Artinya coba diberikan kekuasaannya lebih, misalkan agar mudah menjangkau gitu. Artinya coba ditambahkan di setiap provinsi satu. Artinya misalkan korupsi sekecil apapun itu harus bisa diberantas oleh KPK, bukan malah
memperlemah posisi KPK hari ini. Misalkan dengan izin penyadapan, kemudian ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas apa lagi yang mengawasi Dewan Pengawas? Kan itu pertanyaannya, bagaimana? Kan itu yang menjadi persoalan kita lah gitu kan. Mungkin closing statement dari saya, kebijakan publik itu harus berangkat dari masyarakat. Artinya dia sifatnya bottom up, atas ke bawah, bukan malah kebijakan pemerintah yang lahir dari pemerintah kemudian turun ke masyarakat atau sifatnya top down. Ini yang juga salah. Nah, yang terakhir saya mau bilang, cara berpikir mahasiswa ini juga harus bisa kita rubah gitu. Kenapa saya bilang demikian? Misalkan tidak ada momentuman atau bahkan misalkan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, tidak ada kata lobby di situ. Makanya sudah saya bilang di awal, ketika memang elit politik, elit pemerintah dan elit kekuasaan mereka berrekonsiliasi, maka oposisi ideal adalah mahasiswa dengan masyarakat sipil yang merasakan sebuah keresahan. Nah, mungkin itu dari saya, Mbak. Ya, betul kata Bung Asli tadi. Kebijakan itu pemerintah itu seharusnya dari seperti slogannya dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat. Seperti itu yang seharusnya terjadi. Tapi sekarang banyak kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin selanjutnya dari Bung Castro nih untuk closing statementnya mengenai tema kita hari ini. Iya, 23 tahun reformasi, kampus diam. Ya harusnya kan bergerak gitu ya. Kita punya tanggung jawab. Sebagaimana saya stressin di awal, kendati pun generasi sekarang itu punya hak membangun sejarahnya sendiri, tetapi kita memikul beban sejarah yang kita pertahankan hari ini. Ini adalah KPK. Sebenarnya satu, saya pikir kita mestinya memahami bahwa hari ini salah satu metode yang paling ampuh membawa perubahan adalah gerakan massa. Kita merdeka karena gerakan massa. Betul. Soeharto tumbang 98 itu karena gerakan massa. Makanya mestinya kita juga harus memahami bahwa untuk merubah keadaan, ya kita harus bagaimana berjuang sekuat mungkin dengan cara ya gerakan massa itu. Teman-teman mesti menyatu dengan masyarakat, dengan buruh, dengan petani, dengan kelompok perempuan, dengan pegiat lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya apa yang kita mesti lakukan untuk menyelamatkan KPK, satu saya pikir ya Firly sebagai ketua KPK yang punya rekam jejak buruk, pelanggaran etik berat dan sebagainya, itu harus disingkirkan dari KPK. Dan presiden, kalaupun kemudian kita mengadopsi konsep bahwa KPK itu berada di bawah kekuasaan presiden karena revisi undang-undang, presiden harus mengambil keputusan untuk bagaimana menyingkirkan, tanda petik ya. Artinya ya Firly harus di-kick dari KPK. Karena kita menganggap bahwa yang membawa racun di dalam tubuh KPK adalah Firly. Kendati pun tempat yang lain juga belum tentu clear ya, gitu. Yang kedua, presiden juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat bagaimana menyelamatkan KPK. Salah satu yang mesti kita pertimbangkan adalah bagaimana mengembalikan KPK dengan undang-undang yang awal. Saya pikir presiden dibekali secara konstitusional, presiden punya hak untuk mengeluarkan peraturan presiden dengan undang-undang. Dan tahun 2014 itu pernah dilakukan oleh SBY ketika mengembalikan pemilihan melalui DPRD jadi pemilihan langsung kembali gitu. Dan saya pikir ini adalah opsi yang mesti kita pertimbangkan. Tetapi tanpa mengurangi rasa hormat, kita juga mesti melihat bahwa ada kegamangan, ada kekecewaan besar publik terhadap presiden hari ini ketika berkali-kali tuntutan itu ya selalu dikecewakan oleh publik. 2019 berjanji akan meninjau ulang dan mengeluarkan perpu tidak dilakukan. 2020 terkait dengan omnibus juga tidak dilakukan. Hari ini sebenarnya kuncinya adalah ya kita mesti bagaimana berjuang sekuat mungkin agar gerakan massa itu betul-betul bisa menyatukan semua sektor. Kalau kemudian tidak ditopang dengan itu, saya pikir agak susah kemudian memaksa presiden untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelamatkan KPK sebagai anak kandung reformasi yang harus kita pertahankan. Mungkin dalam pengumpulan massa itu masih banyak orang yang bingung gitu, Bung, mengenai kriminalisasi yang marak dilakukan. Jadi orang-orang masih berpikir, wah kalau aku mengkritik hal ini pasti aku ditangkap nih. Iya, ditembak gitu. Iya, ditembak. Ya kalau zaman 98 itu namanya Petrus ya, Bung. Ya, semoga tidak ada. Ya. Tapi prinsipnya begini. Seburuk-buruknya manusia, lebih buruk manusia mengingkari hati nuraninya. Kalau kemudian salah, kita menganggap salah dengan tentu saja dengan argumentasi yang ilmiah ya, yang mesti kita pertanggungjawabkan. Kalau kita menganggap salah ya, kenapa tidak? Kenapa harus takut untuk menyampaikan kritik? Ya kalau kemudian ada persoalan dengan undang-undang ITE tadi misalnya,
juga ya bermula dari apa yang disampaikan oleh Presiden. Awalnya memang Presiden berjanji akan meninjau ulang misalnya klausul delik defamation di dalam pasal 273 ya, Undang-Undang ITE yang selalu menggunakan atau mengkambing-hitamkan pencemaran nama baik untuk melaporkan seseorang gitu. Padahal berdasarkan data teman-teman Seknet misalnya, yang mayoritas laporan pencemaran nama baik dengan menggunakan pasal 273 itu adalah pejabat-pejabat publik. Ini kan konyol sebenarnya. Ya pejabat publik harus siap dikritik dong. Betul. Tapi yang anehnya kemudian justru pejabat publik yang banyak menggunakan delik ini untuk melaporkan kawan-kawan. Termasuk tadi soal kriminalisasi begitu. Jadi kan sebenarnya kalau tadi Mbak Naya mengatakan ini ibaratnya zaman Orde Baru, mungkin lebih parah begitu ya. Kalau zaman Orde Baru kita berhadapan-hadapan langsung dengan senjata, kita melawan moncong senjata. Hari ini malah kita berhadapan dengan kriminalisasi negara, tetapi dengan cara-cara yang seolah-olah halus. Saya ulangi ya, seolah-olah halus. Padahal di baliknya itu menyimpan kekejaman yang mungkin jauh lebih buruk dari Orde Baru. Ya, jadi begitu teman-teman mengenai kriminalisasi dan aksi massa yang sangat penting untuk dilakukan dalam melawan kebijakan-kebijakan yang tidak baik pada masa saat ini. Nah, jadi itu teman-teman mengenai podcast kita hari ini. Nah, mungkin itu dia dari closing statement dari Bung Hasbi dan Bung Castro. Sekian dari saya mengenai podcast hari ini. Semoga teman-teman tertambah wawasannya dengan podcast ini. Jadi sekian dari saya, mohon maaf ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup perempuan yang berlawan.